Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di tengah keterkejutannya, keraguan lain muncul di benak Alger. Jika Tuan Fool telah meramalkan semua ini, mengapa dia menyebutkan bahwa masalah pelabuhan Bansi berkaitan dengan Rose Redemption dan King of Angels, Medici? Apakah dia sengaja memberitahu kami? Dia berharap menyebarkan masalah ini melalui kami? Targetnya adalah King of Angels, Medici? Tidak, kemungkinan besar justru True Creator. Tuan Fool telah berulang kali menggagalkan rencana True Creator sebelumnya, jadi kali ini seharusnya tidak terkecuali. Istilah Rose Redemption muncul di kuil True Creator yang telah ditinggalkan, dan organisasi itu didirikan oleh King of Angels, Medici, serta Ouroboros. Jelas mereka memiliki hubungan yang sangat dalam dengan True Creator. Pelabuhan Bansi hanya memiliki gereja Storm kita, jadi orang yang sebenarnya ingin diberitahu oleh Tuan Fool adalah aku. Alger samar-samar memahami sesuatu. Lalu, ia dengan tajam menyadari masalah lain. Terakhir kali The World menyebutkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Backland. Hal itu segera dikonfirmasi oleh Tuan Fool, dan kemudian melibatkan kebangkitan primordial Demones, serta penurunan True Creator. Kali ini, kejanggalan di pelabuhan Bansi juga mendapat respons dari Tuan Fool. Dia mengungkap rahasia yang tersembunyi di Binsi kuno, serta membawa Rose Redemption dan King of Angels ke hadapan semua anggota klub Tarot. Bukankah ini terlalu kebetulan? Benar, informasi yang sebelumnya diberikan oleh The World berkaitan dengan Backland, dan ini adalah pertama kalinya melibatkan laut. Selain itu, minggu lalu Tuan Fool menyebutkan bahwa utusan yang diberkatinya terpaksa meninggalkan Backland karena kabut besar. Semuanya cocok dengan sempurna. Jadi, The World sebenarnya adalah utusan yang diberkati Tuan Fool? Tidak, dia seharusnya menjadi perwakilan di antara semua utusan yang diberkatinya di klub Tarot. Dia melakukan hal-hal yang dirasa Tuan Fool tidak nyaman untuk dilakukan sendiri. Tentu saja, melalui pertemuan ini, utusan yang diberkati itu juga menukar barang dan pengetahuan demi memajukan dirinya. Ini juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pemeliharaan Tuan Fool terhadapnya. Jika dipikirkan dengan seksama, teori ini kemungkinan besar benar. Setidaknya, The World tidak pernah mengumpulkan buku harian Rosel sebagai imbalan pengetahuan atau informasi dari Tuan Fool. Sebagai utusan yang diberkatinya, itu adalah tugasnya, jadi kemungkinan besar ia menyerahkannya secara pribadi. Dari kesimpulan ini, beberapa pertanyaan atau kontradiksi yang sengaja dibuat oleh The World bertujuan untuk menyembunyikan identitasnya sebagai utusan yang diberkati. Ini sesuai dengan karakternya yang berpengalaman, terampil, dan licik. Selain upaya tersembunyi untuk terbangun seiring perlahan diangkatnya segel, Tuan Fool mengadakan pertemuan Tarot juga untuk menggunakan kami dalam mengintervensi peristiwa-peristiwa tertentu. Ini terlihat jelas dari komposisi para anggota, seorang bangsawan tinggi, seorang beyonder tingkat uskup dari gereja, seorang penyintas dari tanah yang ditelantarkan dewa, seorang murid keluarga Abraham, seorang vampir dewasa. Masing-masing dari kami mewakili sebuah faksi, lingkaran tertentu, atau saluran sumber daya. Banyak pikiran berkelebat di benak Alger. Ia bukan hanya tidak tertekan oleh tebakan-tebakannya sendiri, tetapi justru merasa bersemangat. Baginya, tujuan Tuan Fool yang tak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Dengan memiliki pemahaman awal tentang apa yang ingin dilakukannya, ia dapat secara efektif menghindari resiko apapun dan meningkatkan dirinya melalui proses itu. Selama Tuan Fool ingin menggunakan kami untuk melakukan sesuatu, dia pasti akan memberi kami manfaat tertentu. Inilah tepatnya yang kuharapkan. Jika tidak, aku tak tahu kapan aku akan bisa melihat harapan untuk menjadi seorang demigod. The World, kau pasti tak menyangka bahwa aku bisa menembus penyamaranmu. Ketakutan Alger mereda, dan ia mulai memikirkan bagaimana memanfaatkan informasi tentang pelabuhan Bansi. Ia tidak bisa langsung melaporkan masalah itu begitu saja, karena akan menimbulkan kecurigaan. Ia harus dengan sabar menunggu kesempatan, agar para petinggi menghargainya dan memberinya imbalan,
tanpa berakhir dalam pengawasan. Audrey bisa merasakan bahwa Tuan Hangman sedang menjalani latihan mental, tetapi ia tak menyangka bahwa pria itu mampu menghasilkan begitu banyak dugaan dalam waktu sesingkat itu. Dan dari kata-kata Tuan Fu, ia dengan gembira mengetahui bahwa Rose Redemption adalah organisasi rahasia yang didirikan oleh sejumlah King of Angels dan juga berkaitan dengan True Creator. Pada saat yang sama, ia samar-samar merasakan keanehan The World. Ia menyadari bahwa anggota organisasi yang paling sulit dibaca ini selalu terlibat dalam urusan penting dan selalu bisa memperoleh informasi krusial. Selain itu, ia terus-menerus menghasilkan formula, bahan, dan karakteristik Beyonder, seolah-olah ia bisa berhasil memburu seorang Beyonder hanya dalam 1 atau 2 minggu. Dia meninggalkan Backlund dan pergi ke laut, atau itu hanya rumor yang ia dengar di Backland? Haruskah aku menyampaikan informasi ini kepada gereja? Tuan Hangman memiliki hubungan yang dekat dengan gereja Storm, jadi lebih baik dia saja yang melakukannya, dan itu tidak akan menimbulkan masalah. Audrey menekan keinginannya untuk menyelidiki lebih jauh, dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Yang terhormat Tuan Fu, apa gelar dari King of Angels Medici? Atau lebih tepatnya, apa jalurnya?" Klein bersandar ke kursinya, dan berkata dengan tawa rendah yang dalam, "Red Priest." "Red Priest? Jalur apa itu?" Kedengarannya sangat mirip dengan Black Emperor. Mungkinkah itu gelar urutan 0 lainnya? Audrey berpikir dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Red Priest. Derek bergumam pelan, menyadari bahwa tidak ada catatan yang sesuai dalam sejarah kota Perak. Mungkin aku belum membaca cukup banyak, karena hanya menerima pendidikan umum. Pikirnya dengan penyesalan. Force dan Emlyn mendengarkan seolah-olah sedang mendengar sebuah cerita, dan mereka sama-sama tertarik pada informasi semacam itu. Satu-satunya masalah adalah, aku tak bisa menyombongkannya atau menuliskannya ke dalam novelku. Force merasakan sedikit penyesalan. Tuan Hangman kemungkinan besar akan melaporkannya kepada atasannya. Semoga saja dia tidak menundanya terlalu lama. Dengan kecerdasannya, dia mungkin sudah menyimpulkan beberapa masalah mengenai The World dan memahami hubungan antara dia dan Tuan Fu. Untungnya, sejak lama aku sengaja mengatur The World sebagai Sherlock Moriarty, memberinya identitas sebagai utusan yang diberkati. Tuan Hangman paling jauh hanya bisa mendeteksinya sampai titik ini, tak mungkin membayangkan bahwa The World sebenarnya hanyalah boneka. Klein mengangkat tangannya ke dagu, tersenyum, lalu berkata, "Lanjutkan." Melihat bahwa Tuan Fu tak lagi membahas topik tersebut, Emlyn yang telah membebaskan dirinya dari emosi sebagai seorang Mesias, mulai menghadapi masalah nyata yang sulit. Masalah itu adalah kekurangan uang. Bagaimanapun juga, ia tidak pernah mempertimbangkan untuk menjual boneka-bonekanya. Ia hanya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia perlu lebih hemat di masa depan. Mungkin setelah setengah tahun atau bahkan 1 tahun, barulah ia bisa mendapatkan boneka baru, atau membeli 1 set pakaian baru untuk boneka-boneka yang sudah dimilikinya. Selain itu, satu-satunya cara menghasilkan uang yang terpikir olehnya adalah menjual beberapa ramuan yang memiliki efek ajaib, tetapi hal itu bisa dengan mudah membawa bahaya tersembunyi bagi kaum sanguin di Backlund. Ini adalah pengaturan dari leluhur. Secara logis, Lord Nips seharusnya memberiku bantuan, tetapi Tuan Fu ingin aku merahasiakannya, menjadi Mesias di balik bayangan yang memikul tanggung jawab. Aku tidak boleh mengungkapkannya atas kemauanku sendiri. Setelah berpikir beberapa detik, Emlyn menyemangati dirinya, berdehem, lalu berkata, "Semuanya, aku punya sebuah pertanyaan. Begini masalahnya. Misalkan ada seorang tokoh kuat yang mengaturmu untuk menyelidiki sesuatu. Meskipun kau berhasil memperoleh informasinya, karena alasan tertentu kau tidak bisa melaporkannya kepada orang itu. Lalu, bagaimana caranya agar kau tetap bisa mendapatkan dukungan dari tokoh kuat tersebut?" Setelah mengatakan itu, Emlyn tiba-tiba merasa bahwa tindakannya ini agak memalukan. Ini membuatku tampak seperti seorang pengkhianat dan mata-mata. Tidak, aku melakukan ini demi kelangsungan sanguin. Demi itu, aku harus melepaskan reputasiku dan menanggung beban disalahpahami.
Saat semuanya selesai, dan ketika kebenaran terungkap, mereka akan terharu olehku. Emlyn dengan cepat meredakan perasaannya sebelumnya. Pada saat ini, Audrey, Force dan Derek mengalihkan pandangan mereka ke arah Alger. Di mata mereka, Tuan Hangitman adalah yang paling berpengalaman dan guru terbaik dalam bidang ini. Klein juga berpikir demikian. Alger melirik The Moon dan terkekeh. Ini sederhana, tetapi kau harus mengambil beberapa resiko. Emlyn secara refleks menyangkal, bukan aku. The Hanged Man menjawab sambil tertawa kecil. Anggap saja itu kau. Ia melanjutkan penjelasannya. Kau akan perlahan-lahan menunjukkan tingkat keanehan tertentu dalam kehidupan sehari-harimu, membiarkan tokoh kuat itu melihat bahwa ada sesuatu yang salah denganmu. Dia akan memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah menginterogasimu secara langsung, tetapi itu sangat mudah berakhir dengan kehilangan petunjuk. Yang kedua adalah secara tak sengaja memberimu bantuan, agar kau bisa menyelidiki lebih dalam, lalu mengirim orang untuk mengawasimu. Aku pikir kemungkinan kedua adalah yang paling besar. Resiko yang harus kau ambil adalah, bagaimana caranya tidak mengungkap informasi yang ingin kau sembunyikan saat berada di bawah pengawasan. Itu berhasil, bahkan aku juga tidak akan terbongkar. Setiap pertemuan tarot, aku akan beristirahat di gereja Harvest, tampak normal dari luar. Mengenai pengorbanan barang dan penerimaan anugerah, itu adalah hal-hal yang bisa diperlihatkan kepada Lord Nips dan yang lainnya. Itu akan memungkinkan mereka menebak bahwa aku telah membentuk semacam hubungan dengan Tuan Fool, tetapi mereka tak mungkin membayangkan bahwa aku sudah bergabung dengan sebuah pertemuan rahasia. Baiklah, saat mempelajari sejarah, aku akan mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Baron Waymendi tentang kota perak. Mata Emlyn berbinar karena mendapatkan ide. Ia lalu teringat sesuatu dan menoleh ke The Hanged Man. Minggu lalu, bukankah kau bertanya tentang cara membuat semua orang di atas sebuah kapal tertidur pada saat yang bersamaan? Itu sangat sederhana. Aku bisa menyediakan gas anestesi magis yang dapat menyebar dengan efektif tanpa bau yang menyengat. Bahkan di dek kapal, seseorang akan langsung pingsan begitu menghirupnya. Tentu saja, yang terbaik adalah memilih malam tanpa angin. Target tidak mampu merasakan bahaya, dan fisik mereka tidak boleh terlalu kuat. Para Beyonder urutan 9 yang terkenal karena fisiknya adalah batasnya. Gas itu dapat menyebabkan tidur nyenyak selama lebih dari 3 jam. Setelah itu, efeknya akan terus menurun. 100 pound per tabung, dan tambahan 30 pound untukku. The Hanged Man memikirkan situasi para pelaut di kapal hantu, dan tidak menawar. Baik. Ia ingin membangun citra tertentu di hadapan The Moon, sebagai persiapan untuk transaksi besar berikutnya. Ia sempat memikirkan untuk menggunakan jimat tidur, tetapi itu akan mengharuskannya melantunkan mantra, yang akan membuat para pelaut menyadari ada sesuatu yang salah, dan menaruh kecurigaan setelahnya. Di akhir pertukaran, Klein mengetuk permukaan meja panjang yang berbintik dengan jarinya, dan berkata sambil tersenyum santai, aku dapat meramalkan bahwa minggu depan, setiap orang akan menampilkan penampilan baru dari diri mereka. Mari kita akhiri pertemuan hari ini di sini. Terima kasih atas berkat Anda. Audrey adalah yang pertama berdiri. Ia berpamitan, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dengan Tuan Fool mengucapkan kata-kata itu, ia merasa lebih percaya diri untuk mengonsumsi ramuan psikiatris. Saat The Magician dan yang lainnya mengulangi kata-kata yang sama, satu demi satu sosok menghilang dari istana. Area di atas kabut abu-abu kembali pada keheningan abadinya. Backlund, Distrik Cherwood. Ketika cahaya merah tua di matanya memudar, Force melihat meja kerja yang sudah dikenalnya, dan buku catatan terbuka yang biasa ia gunakan untuk mencatat inspirasi. Baginya, pengalaman ini bukanlah hal baru lagi, tetapi tetap saja menimbulkan rasa ta'zim dari lubuk hatinya yang terdalam. Ini adalah kekuatan yang tidak dimiliki manusia, sesuatu yang bahkan para demigod pun tidak mampu miliki. Aku akan menerima kantong lambung Spirit Eater dalam 2 hari. Ramuan apprenticeku sudah sepenuhnya tercerna. Akhirnya, aku akan menjadi Trick Master. Entah kekuatan Beyonder apa yang akan kudapatkan.
Dengan maju mengandalkan kemampuanku sendiri, guru pasti akan lebih menghargai diriku. Selain formula ramuan di masa depan, mungkin aku juga akan diberi beberapa bahan Beyonder. Aku benar-benar menantikannya. Aku bahkan tidak tahu nama yang sesuai untuk urutan 6 dan 5. Aku hanya tahu bahwa urutan 7 adalah astrologer. Setelah aku menjadi trickmaster, aku akan segera menulis surat kepada guru. Force merasa dirinya selangkah lebih dekat untuk melepaskan diri dari kutukan bulan purnama. Pada saat itu, ia mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Tak lama kemudian, suara itu berubah menjadi bunyi pintu yang dibanting. Xiao keluar lagi. Dia benar-benar sibuk. Force menghela napas dalam hati. Kalau bukan karena utang 400 pound yang ia miliki kepada Viscount Blaine, mungkin sekarang kami sedang berlibur di Teluk Desi. Setelah bekerja keras untuk waktu yang lama, dan berkat peningkatan kekuatannya, beberapa tugas yang sebelumnya mustahil ia selesaikan kini menjadi mudah. Selain itu, dari waktu ke waktu, Xiao akan menerima tugas-tugas kecil dengan bayaran tinggi dari pria bertopeng emas. Tabungan Xiao telah meningkat dari 110 pound menjadi 320 pound, menyisakan hanya 80 pound lagi untuk melunasi utangnya. Sebenarnya aku bisa saja meminjaminya 80 pound itu, tetapi sayangnya, meski tubuhnya tidak tinggi, harga dirinya masih sangat besar. Force menarik kembali pikirannya dan memikirkan urusan yang telah dipercayakan Tuan Walt kepadanya. Sebagai seorang dokter dan penulis, ia tidak tahu banyak tentang radio atau seluruh bidang mesin. Ia juga biasanya tidak memperhatikan informasi semacam itu saat membaca surat kabar, sehingga ia tidak tahu di mana bisa membeli alat transceiver seperti yang diinginkan The Walt. Department store? Sepertinya tidak menjualnya. Ah benar, Avil menulis fiksi ilmiah, jadi dia pasti tahu banyak tentang hal-hal semacam ini. Force segera menemukan orang yang tepat untuk dimintai pendapat. Namun, ia segera menghadapi masalah baru. Apakah ia harus mengunjunginya secara langsung, atau menulis surat untuk menanyakan? Melirik kursi yang tertutup selimut tebal dan lembut, serta mencium aroma kopi dan tembakau yang memenuhi ruangan, ia merasakan kehangatan merayap perlahan ke seluruh tubuhnya. Sedikit demi sedikit, motivasinya untuk keluar rumah pun runtuh. Aku tidak terlalu akrab dengannya, jadi sebaiknya aku tidak sembarangan berkunjung. Ia duduk dengan dengusan pelan, dan membentangkan selembar kertas. Di rumah keluarga Berg di kota Perak, Derek membuka matanya dan terbangun dari pura-pura tidur. Menurut rencana awalnya, ia seharusnya segera mengadakan ritual pengorbanan untuk mengirimkan kantong lambung Spirit Eater. Namun, kata-kata The Hanged Man mengingatkannya untuk lebih berhati-hati dan melakukan lebih banyak pengamatan. Aku akan mengumpulkan bahan-bahan yang diminta Tuan Hanged Man terlebih dahulu, lalu melakukan ritual pengorbanan sekaligus. Derek terdiam beberapa detik, lalu menautkan kapak badai ke tubuhnya dan menuju menara gereja. Ia terlebih dahulu memeriksa barang-barang yang tersedia untuk ditukar dengan poin jasa, tetapi tidak terburu-buru menyelesaikan transaksi. Ia berencana pergi ke pasar bawah tanah untuk melihat-lihat setelah kilat di langit mereda. Derek naik ke lantai 3 dan langsung menuju bagian perpustakaan yang membahas mitologi dan kitab-kitab kuno, haus akan informasi berharga yang belum pernah ia pelajari. Tiba-tiba, ia melihat sebuah buku keras dan menguning dengan sampul bertuliskan Istana Raja Raksasa, Kitab Blackrock, edisi salinan tangan. Ini adalah catatan yang diwariskan dari Istana Raja Raksasa. Entah apakah ada sesuatu yang berkaitan dengan para Raja Malaikat. Derek meraih buku itu, menariknya keluar, dan melihat bahwa buku tersebut dijilid dengan kulit monster berwarna coklat. Pada saat itu, di tingkat atas perpustakaan, Colin Iliad mengenakan kemeja linen berwarna rami dan mantel coklat, berdiri dengan tenang sambil menunduk memandang ke bawah. Rambutnya yang acak-acakan dan beruban tertiup angin dari jendela, dan mata biru pucatnya tampak dalam serta tertahan. Rabu, tanggal 12 Januari, pukul 5.40 sore. Langit gelap dan berawan, dengan gelombang biru tua bergulung-gulung di permukaan laut. White agak terombang-ambing di tengah badai ini, seperti mainan di telapak tangan seorang raksasa. Ini laut. Seberapa kuat pun seseorang, dia akan tampak tidak berarti di hadapannya.
Danitz berdiri di dekat jendela dan menikmati pemandangan di luar. Untungnya, kita hampir tiba di kota kedermawanan. Sejak meninggalkan pelabuhan Bansi, perjalanan White Agate berlangsung lancar. Dengan bantuan angin, kapal itu mencapai kecepatan stabil 15 knot. Oleh karena itu, meskipun mereka tiba di pelabuhan Tiana sedikit lebih lambat dari jadwal, mereka menyelesaikan seluruh perjalanan setengah hari lebih cepat. Artinya, White Agate yang dijadwalkan tiba di kota kedermawanan pada pagi hari tanggal 13, justru tiba pada malam tanggal 12. Mendengar renungan Danitz, Klein hanya meliriknya sekilas, lalu memalingkan pandangan dan melanjutkan perenungannya. Semakin ia memainkan peran German Sparrow, dan semakin ia memaksa dirinya bertindak sesuai dengan persona itu, semakin dalam ia menyadari orang seperti apa dirinya sebenarnya. Ketika menghadapi situasi yang berbeda, ia menyadari bahwa pilihan yang benar-benar ingin ia ambil berbeda dari pilihan German Sparrow. Sebagai contoh, ia seharusnya menanggapi Danitz dengan mengobrol santai tentang cuaca di laut dan bencana yang disebabkan oleh badai mengerikan itu, tetapi German Sparrow tidak akan melakukannya. Ia harus dingin dan tertutup. Semakin banyak perbedaan seperti ini, semakin aku mengenali diriku sendiri. Klein menghela napas dalam hati. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia alami ketika beraktivitas dengan identitasnya sebagai detektif swasta, Sherlock Moriarty. Saat itu, ia tidak perlu menyamarkan kepribadiannya dan hanya menjadi dirinya sendiri. Aku merasa ramuan ini sedikit tercerna. Namun, German Sparrow memiliki sifat-sifat yang mirip denganku. Setidaknya, ketika memilih untuk turun dari kapal dan memasuki pelabuhan Bansi demi menyelamatkan yang lain, aku bertumpang tindih dengan identitas ini tanpa perbedaan. Tentu saja, itu juga bisa dikatakan bahwa aku menambahkan jenis persona tertentu ke dalam diriku. Di balik kelembutan dan kegilaan German Sparrow, ada hati yang baik, berani, dan penuh kasih yang menghargai hubungan. Aku tak seharusnya memuji diriku sendiri. Kalau saja aku tahu lebih awal bahwa Bansi adalah Binsi, aku mungkin akan ketakutan setengah mati. Tidak juga. Setidaknya, bahaya yang diramalkan masih dalam batas yang dapat diterima. Klein berpikir sambil merangkum segalanya dengan nada mencela diri sendiri. Hal ini membuatnya semakin menyadari sebuah masalah. Meskipun memainkan peran tokoh fiksi murni dapat membantunya mencerna ramuan, ia perlu menggantikan identitas yang sudah ada untuk mempercepat dan meningkatkan kemajuannya. Ia perlu mendapatkan pengakuan dari orang-orang dalam hubungan sosial identitas tersebut, merasakan emosi yang sesuai, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan tenggelam di dalamnya, tetapi tanpa terobsesi. Menjadi siapapun, tetapi pada akhirnya tetap menjadi dirimu sendiri, dan mendapatkan umpan balik dari orang-orang yang terlibat. Klein menatap karpet kuning pucat, pikirannya berlari kencang. Melihat German Sparrow tidak merespons, Danitz mengangkat kedua tangannya dengan putus asa, merasa bosan setengah mati. Orang gila ini hebat dalam segala hal kecuali satu. Membuatku melakukan pekerjaan seperti pelayan. Hanya satu masalah, dia tidak suka bicara. Ada hambatan komunikasi dengannya. Kalau ini berlanjut, aku pasti akan gila. Untungnya, aku akhirnya sampai di Bayam. Aku akhirnya bisa bebas. Danitz merasa bahwa cepat atau lambat, ia akan mengembangkan kebiasaan berbicara pada dirinya sendiri ketika menghadapi keheningan semacam ini. Beberapa saat kemudian, ia melihat German Sparrow mendongak, tersenyum, dan berkata, "Kau bisa menceritakan padaku tentang titik kontak para bajak laut di Bayam." Sialan! Ekspresi Danitz langsung berubah. Lebih baik kau tidak bicara sama sekali. Pada pukul 6.15 sore, tepat sebelum badai tiba, White Agate merapat dengan mulus, dan tiba di ibu kota Kepulauan Rorstedt, Bayam, kota kedermawanan. Tempat itu juga dikenal sebagai Kepulauan Rempah, rumah bagi berbagai rempah eksotis, dengan perkebunan-perkebunan yang menjadi tulang punggung perekonomian. Pulau Blue Mountain, tempat Bayam berada, menempati lebih dari setengah kepulauan yang sebagian besar tertutup hutan. Pulau itu memiliki emas, perak, tembaga, batu bara,
besi, dan mineral lainnya, serta aneka buah yang melimpah berkat tanahnya yang sangat subur. Karena alasan-alasan inilah, gelombang pertama kolonis menamai kota pesisir yang mereka bangun sebagai kota kedermawanan. Mereka percaya, itu adalah tanah harta karun yang dijanjikan oleh para dewa, tempat yang mengalirkan susu dan madu. Klein mengambil koper yang telah dikemas oleh Danitz, lalu meninggalkan kamar 312 dan memasuki koridor menuju geladak. Tanpa kejutan apapun, ia bertemu keluarga Donna, Cliffs, dan yang lainnya. Kedua bersaudara itu masih sedikit takut pada Klein, setelah kejutan yang ia berikan kepada mereka. Mereka bersembunyi di belakang orang tua dan para pengawal, tidak berani berbicara, tampak seperti balon kempis. Klein mengangguk tipis sebagai salam. Pada saat itu, R.D. Branch ragu sejenak, lalu melangkah setengah langkah ke depan. Tuan Sparrow, apakah Anda akan tinggal di Bayam? Jika saya ingin menyewa? Tidak. Meminta bantuan Anda? Bagaimana cara menghubungi Anda? Dia memang seorang pebisnis dengan jiwa petualang. Bahkan meski takut, dia tetap ingin menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki kekuatan Beyonder. Klein berpikir sejenak. Surat kabar apa yang beredar di sini? Sonia Morning Post dan News Report cukup populer di kepulauan ini, jawab R.D. tanpa berpikir panjang. Pasang iklan di Sonia Morning Post selama 3 hari berturut-turut, dengan isi ingin membeli daging asap khusus Damir, dan tinggalkan alamat. Aku akan mencarimu. Jika aku tidak muncul setelah 3 hari, berarti aku sudah kembali berlayar. Klein berhati-hati dengan memberikan metode kontak satu arah. Baik. R.D. menghembuskan napas dan tersenyum. Cliffs dan yang lainnya sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih mereka, dan meninggalkan kabin dengan tertib. Melihat jembatan naik sudah di depan mata, Donna tiba-tiba memperlambat langkahnya dan mundur ke sisi Klein, mengangkat wajahnya dan menggigit bibirnya. Paman Sparrow, Eka karena kekuatan seperti itu pasti membawa ancaman dan kegilaan? Mengapa Anda memilih memilikinya? Ia telah memikirkan pertanyaan ini untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Klein terkejut dan secara refleks membentuk senyuman. Untuk mimpiku. Lalu ia menurunkan suaranya dan mengucapkan 2 kata. Dan. Melindungi. Melindungi. Donna menggumamkan kata itu dengan suara agak kehilangan arah, lalu mempercepat langkahnya dan menyusul orang tuanya. Setelah menyaksikan keluarga Branch meninggalkan White Agate, Klein menarik kembali pandangannya dan berkata kepada Danitz, "Kau bebas." Hah? Untuk sesaat? Danitz tidak terbiasa mendengarnya.